Ya, sebenarnya saya ingin mengumpat, ya, meskipun ya itu secara bercanda ya. Pejabat kok gop tit, ini saya sensor sendiri. Tapi berhubung yang bersangkutan sudah menyatakan mundur, maka umpatan itu saya urungkan. Bahkan saya eh, justru memberi respect kepada yang bersangkutan karena eh, rasa bersalah itu ditebus dengan cara mengundurkan diri. Ini saya kira sebagai etika publik ini justru patut dicontoh oleh pejabat yang lain yang eh, bahkan dengan mati-matian mempertahankan yang logika publik sudah bisa menjangkau bahwa itu satu kesalahan fatal, itu tetap mempertahankan diri. Itu eh, saya kira contoh yang dilakukan oleh Mr. Gus Miftah ini adalah contoh yang baik pada saat mengundurkan diri loh ya, bukan pada saat mengumpat. E, Kalau saya ya mohon maaf, saya menggunakan istilah yang e, barangkali ada yang tidak sepakat. Ini menurut saya Mr. Gus Miftah ini apa namanya, husnul khotimah begitu ya, artinya eh, mengakhiri jabatan dengan baik meskipun secara singkat. Jadi dia mengawali dengan sangat buruk dan mengakhiri dengan cara yang sangat tidak buruk, karena dia bersedia untuk mundur, bukan mati-matian mempertahankan jabatannya. Nah ini sekali lagi kongres to Mr. Gus Miftah atas pengunduran diri Anda, dan mudah-mudahan itu akan diikuti oleh pejabat lain yang sebetulnya tidak layak untuk mempertahankan jabatannya. Kita perlu mencontoh negara-negara seperti Jepang, Korea, Taiwan, bahkan New Zealand. Itu ketika pejabat itu bahkan tidak separah yang dilakukan oleh Mr. Gus Miftah. Misalnya Perdana Menteri Jepang tahun 2011 kalau tidak salah ya, itu hanya karena dukungan masyarakat itu melemah, dia menyatakan mundur. Kemudian Menteri Ekonomi dari Korea Selatan itu juga mundur gara-gara terjadi pemadaman listrik secara nasional. Ini dia merasa perlu untuk mengundurkan diri. Kemudian yang agak lucu lagi, Menteri Kesehatan Taiwan itu mundur gara-gara skandal minyak goreng yang tercemar. Nah ini betapa malu kita di wajah internasional dengan peristiwa-peristiwa yang tidak layak dicontohkan oleh pejabat publik, bahkan dengan seolah-olah tidak, bukan seolah-olah, memang tidak tahu malu, itu mempertahankan jabatan dan membela diri mati-matian. Itu satu sikap yang menunjukkan bahwa peradaban politik kita itu masih sangat rendah. Jadi kalau menggunakan apa namanya, Trisaktinya Bung Karno, maka kita sedang tidak berkepribadian dalam berbudaya, baik berbudaya politik, berbudaya ekonomi, dan berbudaya hukum. Itu kita sedang tidak berkepribadian. Padahal warisan Soekarno dalam Trisakti itu kita mandiri secara ekonomi, berdaulat secara politik, dan berkepribadian dalam berbudaya. Saya kira ada satu contoh lagi yang sangat perlu kita jadikan rujukan, itu masih muda, Perdana Menteri Selandia Baru, perempuan,
namanya Jacinda Ardern kalau nggak salah ya, itu mengundurkan diri ya, eh, konon kabarnya karena eh, hasil survei itu dukungan kepada survei internal partai yang di mana dia bernaung itu menunjukkan dukungan terhadap Jacinda itu melemah. Maka Jacinda tahu diri bahwa berdasarkan hasil ya polling di internal partainya itu bahwa dia dukungannya melemah, maka dia tahu diri untuk mengundurkan diri. Nah, kapan kita pejabat-pejabat di bawah komando Mr. Prabowo Subianto, mantan Danjen Kopassus, itu menciptakan iklim sebagaimana negara-negara yang beradab. Salam konstitusi.